Dewa United sedang menulis sejarah baru di kancah Asia. Tampil di hadapan publik sendiri, Banten Warriors menggila dengan kemenangan 4-0 atas Tainan City di ajang AFC Challenge League. Duet maut Egy Maulana Fikri dan Alexis Mesidoro jadi motor serangan yang tak terbendung, membuat Dewa kini memuncaki klasemen grup A. Namun, di tengah euforia kemenangan besar itu, muncul satu catatan kontras, yakni mandeknya performa Rafael Struijk yang belum juga menemukan ketajamannya. Lalu, apakah Dewa United benar-benar siap jadi kekuatan baru Asia di bawah Jan Olde Rickering? Kick-Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Dewa United mencatat sejarah manis di ajang AFC Challenge League 2025-2026. Bertanding di Indomilk Arena, Tangerang, tim berjuluk Banten Warriors itu tampil luar biasa dengan kemenangan telak 4-0 atas wakil Chinese Taipei, Tainan City. Sejak awal pertandingan, pasukan Jan Olde Rickering tampil begitu dominan. Mereka hanya butuh 7 menit untuk membuka keunggulan lewat Alexis Mesidoro yang memanfaatkan umpan brilian dari Egy Maulana Fikri. Kombinasi dua pemain ini terus menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Mesidoro kembali mencetak gol keduanya di menit ke-28, lagi-lagi berkat asis Egy. Tak berhenti sampai di situ, pada menit ke-38, giliran Egy yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang dari Mesidoro. Dewa United unggul 3-0 di babak pertama, menunjukkan permainan agresif dan penuh kreativitas. Di paruh kedua, dominasi Dewa United tak berkurang. Menit ke-57, Privat Mbarga menambah penderitaan Tainan City lewat gol keempat usai menerima asis dari Mesidoro. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai. Kemenangan pertama Dewa United di level Asia sekaligus clean sheet perdana mereka musim ini. Menariknya, kemenangan besar ini juga menjadi bukti meningkatnya kekompakan dan kualitas individu para pemain baru Dewa United. Nama-nama seperti Stefano Lillipali, Nick Kuipers, dan Rafael Struijk mulai menunjukkan adaptasi positif terhadap filosofi permainan menyerang ala Rickering, membuat Dewa United semakin solid di semua lini. Hasil gemilang ini membuat Dewa United memuncaki klasemen sementara grup E dengan 4 poin dari 2 laga, unggul selisih gol atas Phnom Penh Crown di posisi kedua. Pelatih Jan Olde Rickering mengaku puas dengan performa tim meski menilai seharusnya anak asuhnya bisa mencetak lebih banyak gol. Kini, Dewa United menatap laga pamungkas melawan Shan United dari Myanmar pada Sabtu 1 November 2025. Hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke perempat final, Dewa United berada di posisi ideal untuk menorehkan sejarah baru dalam kiprah mereka di kompetisi Asia. Pemandangan membanggakan tersaji bagi sepak bola Indonesia di kancah Asia. Dua wakil tanah air, Persib Bandung dan Dewa United, sama-sama sukses memuncaki klasemen sementara kompetisi antar klub Asia, masing-masing di AFC Champions League 2 dan AFC Challenge League musim 2025-2026. Sebagai juara Liga 1 2024, Persib Bandung tampil di kompetisi kasta kedua Asia dan menunjukkan performa yang jauh lebih matang dibanding musim lalu. Setelah menjadi juru kunci di fase grup musim sebelumnya, kini tim asuhan Bojan Hodak justru tampil menggigit. Dari 3 laga awal, Maung Bandung belum terkalahkan, menahan imbang Lion City Seller 1-1, serta menang meyakinkan 2-0 atas Bangkok United dan Selangor FC. Hasil itu menempatkan Mark Klok dan kawan-kawan di puncak grup G dengan 7 poin. Kesuksesan Persib diikuti oleh Dewa United, sang runner-up Liga 1 yang kini tampil di AFC Challenge League, kasta ketiga kompetisi antar klub Asia. Bertindak sebagai tuan rumah grup E, pasukan Jan Olde Rickering tampil luar biasa. Setelah bermain imbang 1-1 kontra Phnom Penh Crown di laga perdana, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan mengamuk di pertandingan kedua dengan membantai Tainan City 4-0. Kemenangan itu bukan hanya memberi 3 poin, tapi juga mengantar Tangsel Warriors ke puncak klasemen grup E berkat keunggulan produktivitas gol.
Chief Marketing I-League, Budiman Dalimonte, berharap Persib dan Dewa United bisa mencetak sejarah sebagai klub Indonesia pertama yang menjuarai kompetisi Asia. Ia meyakini, jika salah satu berhasil menjadi juara, peringkat Super League Indonesia di level Asia bakal meningkat signifikan. Karir Rafael Struijk di Dewa United tampaknya belum berjalan sesuai harapan. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu hingga kini belum mencatatkan satupun gol maupun assist, meski sudah hampir setahun sejak terakhir kali mencetak gol, tepatnya pada November 2024 saat masih berseragam Brisbane Roar di A-League Australia. Dewa United mendatangkan Struijk jelang Super League 2025-2026 dengan harapan bisa menambah tajam lini depan mereka. Namun kenyataannya jauh dari ekspektasi. Dari 9 laga yang sudah dimainkan Dewa di Super League dan AFC Challenge League musim ini, Struijk hanya tampil 5 kali, 3 kali sebagai starter, dan 2 kali dari bangku cadangan tanpa kontribusi nyata di papan skor. Sebelum hijrah ke Indonesia, Struijk juga belum menunjukkan performa menonjol. Saat berseragam ADO Den Haag di Belanda, ia hanya tampil 10 kali tanpa gol dan assist. Begitu juga di Brisbane Roar, di mana ia mencetak 1 gol dari 10 penampilan. Meski catatan itu belum mengesankan, Struijk sempat dipercaya Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia dengan torehan 1 gol dari 26 caps di level senior. Sayangnya, grafik penurunan performa Struijk terus berlanjut. Rating tertingginya di Super League sejauh ini hanya 7,0, tercatat saat melawan Malut United dan Persi Kediri. Penurunan tajam ini membuat peluangnya kembali ke skuad Garuda semakin tipis, terutama setelah pelatih Patrick Kluivert lebih memilih deretan penyerang tajam seperti Mauro Zylstra, Ragnar Oratmangoen, Ramadan Sananta, hingga Miliano Jonathans di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, masa depan Rafael Struijk bersama Dewa United menjadi tanda tanya besar. Dengan tekanan performa dan persaingan di lini depan yang semakin ketat, ia harus segera menemukan kembali ketajamannya jika tak ingin tenggelam lebih dalam di kompetisi domestik maupun level internasional. Menurut Low, dengan kemenangan besar di ajang Asia dan performa yang makin padu di bawah Jan Oldery Kering, apakah Dewa United benar-benar jadi kekuatan baru sepak bola Indonesia di level Asia? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.